Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menyimak materi pembahasan kali ini ya. Sebelumnya saya mohon minta maaf karena pada pertemuan 3 mungkin untuk beberapa kelas tidak bisa dilaksanakan perkuliahan secara langsung ya, karena memang ada sesuatu keperluan, jadi saya melakukan perkuliahan melalui video rekaman seperti ini. Pada pembahasan pertemuan ketiga kita melanjutkan materi tentang desain UI UX, dan pada materi kali ini insya Allah saya akan membahas tentang dasar-dasar desain UI. Nah ini kenapa sih harus mempelajari tentang dasar? Karena pada dasarnya UI UX ini kan merupakan dari ilmu desain grafis ya, jadi cabang ilmu yang memang fokus pada mendesain komunikasi visual di mana menggunakan teks, gambar, dan media lainnya itu. Nah, di dalam dunia teknologi, desain grafis ini elemennya seperti tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Nah, yang dimana terintegrasi dengan teknologi komputer. Ya, Anda kan menggunakan perangkat komputer ya untuk menciptakan UI itu yang baik nih nanti. UI ini tidak hanya sekedar tampilan tetapi juga dengan yang namanya user experience atau UX. Nah, semuanya itu saling melengkapi dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Ya. UX sendiri ini kan proses desain aplikasi yang berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Jadi di mana dengan adanya UX ini pengguna nanti bisa betah dan meningkatkan penggunaan aplikasi. Sedangkan bila experience-nya jelek nih ya, kita kan biasanya cenderung males, gimana mau make, karena memang sebuah desainnya seperti itu. Nah itu experience sangat penting sekali dalam pengembangan sebuah aplikasi. Nah, jadi UI itu merupakan bagian dari UX di mana berfungsi untuk menampilkan elemen visual yang menarik dan mudah digunakan. Seperti tombol kan ada icon, ada tipografi, ada animasi. Terus UI ini juga harus mudah dipahami supaya nanti penggunanya itu bisa puas dengan apa sih UI yang memang mereka inginkan itu sendiri seperti apa nih ya. Nah selanjutnya ini ada tentang perbedaan UI dan UX ya. Jadi kalau berbicara UI dan UX itu ada otak kiri dan otak kanan nih ya. Kalau otak kanan kan berbicara visual, tampilan, keindahan, warna, layout, tipografi, huruf, font, sebagainya. Sedangkan otak kiri ini berbicara dengan interaksi, bagaimana terhadap perilaku kita dengan tampilan itu ke desainnya, maksudnya ke desain cara penggunaannya, bagaimana informasi yang dihasilkannya, bagaimana struktur informasi, arsiteknya seperti apa, nanti skenario yang dibuatkan seperti apa. Itu yang disebut dengan UX. Sedangkan UI itu lebih ke visual. Jadi sama seperti orang yang cenderung menggunakan otak kanan dan otak kiri ini kan seperti itu. Jadi yang kanan dominan, dia pemikiran yang kreatif, desain. Tapi kalau yang kiri ini fokus pada hal-hal yang sifatnya lebih detail, biasanya kan perhitungan, logika. Itu yang digunakan otak kiri biasanya itu. Nah itu UI dan UX. Jadi kalau si programmer ya otomatis dia menggunakan logic kan di otak kiri. Tapi kalau si desainer ini di otak kanan. Ini perbedaannya di sana sih. Itu lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas itu perbedaan UI UX secara pastinya apa. Terus ada di sini ada unsur desain ya. Jadi unsur desain dalam desain UI itu apa ya? Pastinya itu ada namanya garis. Garis ini kan artinya adalah bentuk yang menghubungkan dua titik atau lebih. Perkembangannya garis ini memiliki bentuk yang macam-macam, dari yang tipis, tebal, yang bergerigi, bergelombang, ataupun yang bentuknya lain-lain. Contoh ini kan ada garis seperti garis, ada yang putus-putus, ada yang bergerigi, atau yang bentuk pattern. Nah itu merupakan pola dari bentukan garis sebenarnya. Itu pattern bentuk atau form nih. Nah kalau bentuk ini adalah area dua dimensi dengan batas garis yang dapat dikenali nih. Bentuk ini bentuknya bisa lingkaran, persegi kan, ada jajar genjang, ada segitiga, ada bulat. Itu dalam dua dimensi itu kan ada geometrik, ada organik, ada abstrak. Ini contoh kan geometrik ya, yang hitung-hitungan nih, kayak hitung-hitungan luas lingkaran, luas persegi, luas segitiga, trigonometri, luas yang seperti itu disebut geometrik kan. Kalau shape ini biasanya yang organik seperti bentuk yang ini nih,
di peta mungkin yang panjang-panjang ini. Kalau abstrak berbentuk suatu benda, ini contoh menggambarkan matahari kan ini. Nah, geometris ini punya struktur yang sistematis tadi bilang saya. Nih, terus ada yang organik. Kalau organik ini biasanya dia memiliki garis tepi yang diperjelas. Nah, pada beberapa kasus ini dia memiliki bentuk yang lebih halus dan alami. Biasanya bentuk organik ini menggambarkan penekanan yang sifatnya layout tata letak gitu. Ya, kayak di jalan lah, jalan raya kan ada bentuknya nih, itu menggambarkan organik gitu. Kalau abstrak, nah ini abstrak ini kan dia merepresentasikan elemen minimalis dari dunia nyata. Sebagai contoh ini gambar matahari, abstraknya seperti ini kan. Kita tidak, padahal kan bentuknya itu matahari itu kan ada apinya, ada pijaran panas api yang sehingga menciptakan terang. Itu digambarkan bentuk abstraknya seperti ini atau bentuk icon lainnya itu kan. Nah, ini contoh bentuk-bentukan 35 jenis transportasi ya. Ada kapal udara, kereta, kendaraan roda 4, ada motor, bus, ada ada apa ini, kurir ya, kereta listrik, kereta ini, pesawat, sepeda, pesawat terbang, pesawat carrier, kapal laut, kapal apa, balon dan lain sebagainya. Ini ada bentuk, ini contoh dari bentuk-bentuk abstrak yang menggambarkan benda di dunia nyata seperti apa itu nanti digunakan dalam sebuah desain UI pasti. Karena apa? Karena nanti menggambarkan bagaimana visualisasi dari sebuah tampilan aplikasi yang rekan-rekan buat nantinya seperti apa, itu menggambarkan bahwa kenyataannya penggunanya seperti apa nantinya. Itu di desain UI bentuk-bentuk abstrak ini akan digunakan. Oke, lanjut lagi nya, ini ada warna nih. Warna atau color, kan sering menggunakannya atau sering melihat, atau ini menjadi sebuah unsur yang selalu digunakan dalam kehidupan nyata ini ya, warna ini. Warna ini bisa menciptakan aura, dapat memberikan konotasi yang berkaitan dengan warna tersebut nih. Warna ini memberikan penekanan nantinya pada area tertentu pada letak sebuah desain. Contoh pemberian warna tombol hijau atau merah itu menggambarkan ada setuju atau batal biasanya kan, karena punya makna tersendiri itu warna. Jadi makanya beberapa elemen warna itu adalah beberapa contohnya ada disebut dengan hue. Hue ini kan nama warna bentuknya yang paling murni nih. Contoh warna cian, magenta, hijau dan warna murni lainnya. Itu terus ada shade. Shade ini penambahan warna hitam kepada warna murni dari hue untuk memberikan pilihan warna yang lebih gelap. Terus ada tint, kebalikan dari shade, yaitu memberikan warna yang putih ini nanti kepada warna yang murni dari hue untuk memberikan pilihan warna yang lebih terang. Kalau tone ini kan warnanya keabu-abuan biasanya, ini nanti lebih lembut. Kalau saturasi ini indikator kemuliaan dari warna. Biasanya beberapa warna ini spesifik lebih intens dicampur dengan warna putih atau hitam, itu saturasi kan. Nah, di dalam yang sering menggunakan Photoshop ataupun perangkat-perangkat seperti Corel, software editing lah, baik itu editing yang sifatnya vektor ataupun fotografi ataupun desain video, biasanya mengenal ya istilah-istilah hue, shade, tint, tone, saturation, RGB, CMYK. Nah, itu kan RGB itu red, green, blue. Biasanya digunakan untuk desain digital. Anda menggunakan warna yang di Photoshop, Corel, itu tampilan yang di depan komputer layar monitor itu RGB ya. Red, green, blue, merah, hijau, biru, itu yang menghasilkan warna yang melalui kombinasi ketiga ini dipakai di tampilan layar komputer. Sedangkan CMYK itu cyan, magenta, yellow, kuning ya, ini digunakan untuk cetak baliho biasanya. Ini cetakan untuk poster, pokoknya yang dicetak bentuk ke print yang rekan-rekan lihat di luar sana itu menggunakan format CMYK biasanya, bukan RGB itu. Makanya kalau rekan-rekan ngedit untuk kebutuhan cetak seperti baliho ataupun foto, biasanya terutama ini baliho nih yang saya sering nyetak di Corel, sering nyetak di Photoshop atau Illustrator, biasanya nanti format warnanya itu shape-nya itu ke CMYK karena untuk dicetak biasanya, karena kerapatan warna yang dikeluarkan RGB dan CMYK itu berbeda. CMYK itu biasanya cocok untuk printer cetak, kalau RGB untuk layar monitor itu. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Jadi warna RGB itu saling berhubung, red, green dan blue. Nanti green dengan merah itu jadi kuning kan,
atau bisa jadi putih, bisa jadi magenta, atau bisa jadi cyan itu kan. Blue dengan itu gabungan ketiga warna itu bisa menjadi warna-warna tersebut. Sedangkan CMYK ini cyan, magenta, yellow, CMYK ya, cyan, magenta, yellow, sama hitam kan. K itu hitam ya, K itu hitam ini kalau digabungkan menghasilkan warna-warna seperti ini nantinya itu. Jadi cara kerja printer di 3G digital dengan printer cetakan biasa itu beda. Ada yang satu versi RGB, ada yang satu CMYK itu. Terus ada ruang space. Nah, kalau ruang ini adalah yang mengelilingi sebuah bentuk atau lebih. Dalam desain, ruang negatif itu adalah area yang ditempati oleh unsur lain. Nah, ini kan. Jadi secara mudah dapat diartikan ruang negatif ini merupakan latar belakang. Nah, ini yang hitam itu latar belakang tuh. Itu yang latar belakang yang hitam. Terus di dalam desain, apabila ruang negatif terlalu besar nanti, maka menghasilkan latar belakang yang memberikan kesan terbuka dan lapang atau lebih terang biasanya nanti. Nah, ini kan ini besar. Sedangkan kurangnya negatif, nah ini kan positif nih, memberikan kesan yang berantakan atau penuh dengan desain tata letak. Tapi lihat dari visual, tata letak yang baik itu membutuhkan ruang negatif yang tidak sedikit dan tidak terlampau banyak. Jadi harus setengah-setengah itu. Kenapa? Karena ini memerlukan penggunaan ruang negatif positif ini nanti menentukan posisi sudut pandang penglihatan kita dalam desain itu nantinya itu. Sedangkan pada tata letak nih, bentuk adalah ruang positif nih, ini meletakkan ini itu. Titik, garis maupun bentuk merupakan elemen rupa dari ruang positif ketika ditempatkan pada layout. Nah, bentuk rupa ini saling bergantung, nanti tergantung dengan bentuk yang mempengaruhi rupa sebaliknya itu. Untuk memberikan bentuk kesan 3D dan pada desain dapat diberikan bayangan itu shadow atau apa itu untuk membentuk sebuah persepsi bahwa ini ada bayangannya gitu. Itu salah satu dari konsep desain nih, adanya space negatif sama space positif gitu. Terus ada tekstur nih. Nah, tekstur kan kalau rekan-rekan sering mendesain nih di Photoshop ataupun Corel nih yang memang terbiasa dengan menggunakan tekstur nih, biasa digunakan untuk tertentu kan. Nah, ini tekstur ini di sini digambarkan sebagai namanya itu saya ini dulu ya, saya perbaiki dulu ininya. Ini terlalu besar, saya geserkan dulu. Oke, nah ini balik lagi sekarang ke tekstur. Nah, tekstur ini kan biasanya berbentuk, ada yang bentuk gambar datar, ada yang halus, kasar, keras, atau lembut. Nah, ini kan tekstur ini biasanya diterapkan secara grafis melalui pola nantinya, pola yang dibuat digital maupun yang terinspirasi dari dunia nyata kan itu. Nah, tekstur ini bisa memberikan kesan sebuah layout nantinya. Jadi ada beberapa dengan tekstur ini membuat kesannya itu vintage ya. Itu contoh berupa tekstur kayu kan, itu menghasilkan sebuah kesan vintage nanti, dan terasa menenangkan apabila layout itu digunakan tekstur seperti awan itu mungkin lebih tenang. Tekstur yang berbeda ini nanti bisa menghasilkan kesan yang beda pula itu di tingkat kemiripan tekstur yang aslinya nantinya. Contoh tekstur kayu yang bersifat kartun, dia akan terlihat mengasihkan dibanding tekstur kayu yang aslinya terlihat vintage dan serius itu. Jadi gambaran kartun itu biasanya mengakibatkan persepsi ini asik, iseng kalau kartun kan seperti itu gambarannya ya. Terus ada skala nih. Skala ini merupakan ukuran dari unsur desain nih. Jadi dalam desain itu
itu skala ini memiliki sifat yang relatif bergantung pada stakeholder, jadi pengguna maupun pembuatnya nanti. Sebagai contoh untuk stakeholder berusia lanjut, ukuran tombol dan tulisan itu diperbesar nanti. Biasanya kalau Anda bikin aplikasi yang penggunanya itu orang-orang tua, itu butuh bentukan yang lebih besar itu. Kenapa Pak? Ya karena memang untuk bisa dilihat itu kan. Jadi cenderung orang-orang yang penggunanya tua itu lebih fokus pada elemennya itu, layoutnya itu yang lebih besarnya itu. Nah, dalam mendesain layout ini harus disesuaikan dengan target penggunanya nanti ya, itu. Karena memang experience-nya itu beda, orang yang ahli, orang yang baru pakai, orang yang tua, muda itu beda itu. Nanti karena belum tentu user interface yang bagus, ini experience-nya bagus, tapi ada juga yang memang user interface-nya standar aja, tapi karena experience orang enak, ya seperti itu dibuatkan tampilannya itu. Karena tujuan dari experience-nya kan nantinya pengguna ini bisa nyaman lama-lama menggunakan. Kadang juga ada yang tidak enak dengan experience yang jelek gitu kan. Kembali lagi, tujuan desain UI UX itu adalah untuk membuat pengguna nyaman dalam mengoperasikan aplikasi. Jadi ketika rekan-rekan mendesain sebuah aplikasi, tujuan utamanya ke sana. Kumaha caranya, bagaimana caranya si user itu bisa nyaman, bisa enak mengoperasikan, menggunakan aplikasi yang dibuat sama kita itu experience mereka enak, tampilannya enak gitu. Ke sana sih arahnya itu, sehingga udah pasti banyak yang pakai kan. Nah itu ya, itu dasar dari beberapa poin tentang unsur desain ya. Ada garis, ada bentuk, ada warna, ada ruang, ada tekstur dan skala. Nah sekarang lanjut ke prinsip desain nih. Itu ada yang namanya prinsip desain. Jadi desain itu memiliki sebuah standar atau sebuah keharusan di mana dalam mendesain apapun itu aturan ini harus digunakan itu ya. Yang ini saya mengambil ada 9 ya. Sebenarnya mungkin ada yang 12, ada yang ini tergantung perspektif yang si pakar desain tadi. Tapi kebanyakan yang saya bahas itu yang 9 ini. Kenapa? Karena ini yang menjadi kebanyakan sering digunakan oleh orang-orang itu. Nah ini contohnya itu yang pertama ada proporsi. Penjelasan proporsi itu apa? Jadi prinsip desain proporsi ini, ukuran relatif elemen dalam desain itu mempengaruhi pentingnya elemen tersebut. Elemen besar terlihat lebih penting, sementara elemen kecil bisa hilang jika terlalu kecil itu. Jadi lihat proporsinya seperti apa. Jangan kalau meng-highlight yang terlalu besar, maka itu yang akan menjadi highlightnya. Kalau yang terlalu kecil itu akan terhilang. Itu di proporsi. Jadi kita harus tahu bagaimana mungkin ukuran yang pas itu. Terus yang kedua ada keseimbangan atau balance nih. Nah ini pencapaian keseimbangan ini melalui pengaturan elemen. Ada di 3 jenis. Formal, yaitu simetris, ada informal, asimetris, ada yang obvious, tidak sempurna namun tetap menarik ini. Jadi ada beberapa desain yang memang sifatnya ada yang simetris, jadi semua sama. Contoh ini yang balance kan. Nah ini ada bunga apa sih yang negara Kanada, ini kan balance, jadi sama nih bentukannya itu. Kalau yang informal, yang asimetris ya ada yang besar, ada yang kecil. Itu. Yang tidak sempurna ya itu beda-beda berarti desainnya itu. Terus yang ketiga kontras nih. Kontras ini ya adalah perbedaan mencolok antara elemen. Kontras ini mempertegas elemen penting seperti warna merah untuk tombol cancel, terus ada yang warna hijau untuk setuju. Biasanya gitu kan, green maju, merah berhenti, green setuju, batal, cancel. Itu gunanya untuk meningkatkan aksesibilitas itu tombol warna-warna itu. Terus ada aksentuasi. Nah ini istilahnya adalah penekanan elemen tertentu untuk menarik perhatian pengguna. Nah, itu dilakukan melalui proporsi, warna, bentuk, dan pola. Itu aksentuasi ini. Terus ada harmoni nih. Ini harmoni. Harmoni ini keselarasan antara elemen desain yang menciptakan kesatuan dalam desain. Ini digambarkan seperti ini nih, harmoni. Terus ada ritme,
pengulangan teratur elemen yang menciptakan pergerakan visual dalam desain. Nah ini ritme kan sama nih bentukannya. Terus ada repetisi nih. Nah, repetisi ini penggunaan elemen yang sama untuk menciptakan kesatuan dan ritme dalam desain. Namun terlalu banyak repetisi bisa membuat desain terlihat statis. Ini. Nah ini kan mungkin repetisi yang ini nih. Terus kesinambungan, nah ini repetisi ya. Terus ada kesinambungan. Nah ini alur gerakan mata pengguna dalam melihat desain pola FZ atau lapis digunakan untuk menciptakan kesinambungan yang baik. Ya, ini kalau kesinambungan digambarkan seperti kalau sebentar ini skala ini. Nah ini pattern nih. Jadi ini polanya berkesinambungan nih ini kan. Nih pattern nih. Terus ada unity kesatuan. Nah ini unity ini ada harmonis dalam sebuah desain. Terciptanya itu melalui proximity, kedekatan atau penyelarasan dan pengulangan ini. Itu unity ini digambarkan seperti ini kan, ada yang besar, ada yang kecil, besar kecil itu. Itu. Ini prinsip desain sih. Ya. Nah, selain prinsip desain yang harus dipahami oleh seorang desainer UI, ada juga yang namanya 8 aturan desain interface atau istilahnya a golden of interface design gitu kan. Kalau di bahasa Inggris kan bahasa kerennya kayak ini. 8 itu apa saja? Ya ini. Yang pertama ada yang namanya strive for consistent. Jadi upayakan untuk tetap konsisten. Desain yang rekan-rekan buat ini harus konsisten nanti dalam situasi serupa, termasuk penggunaan istilah, warna, tata letak. Gitu. Pengecualian nanti bisa diterapkan pada kasus khusus seperti penghapusan data atau pengaturan kata sandi kan, kalau itu beda nanti. Kadang ada yang memang bisa dihapus oleh keyboard atau ada menu khusus menghapus seperti apa gitu. Terus ada seek universal usability atau menggunakan fungsi universal itu. Desain yang dibuat itu harus sesuai untuk berbagai jenis pengguna, mulai dari yang ahli, mulai yang biasa-biasa, perbedaan usia, disabilitas serta budaya ini. Disediakan fitur penjelasan bagi yang pemula dan fitur pintasan untuk yang ahli. Ya contoh kan Word itu didesain, Microsoft Office Word itu didesain untuk yang baru belajar bisa, baru yang udah ahli bisa. Yang baru belajar mah biasanya menggunakan tidak menggunakan shortcut, tapi yang udah jago biasa pakai shortcut untuk copy paste kok. Ini untuk buka, nyimpen, pokoknya mah membuat fungsi-fungsi yang shortcut itu dia tahu biasanya yang udah ahli mah. Tapi yang enggak menggunakan tombol kan. Itu contoh. Terus ada over informative feedback. Itu adalah umpan balik yang informatif. Nah, desain itu dalam setiap tindakan penggunanya itu harus mendapat umpan balik yang sesuai. Gitu. Jadi ketika ada positif feedbacknya ya kumaha sih aya kumaha carana meureun si desain itu harus bisa menghasilkan feedback yang bagus itu. Untuk tindakan kecil cukup umpan balik sederhana, sedangkan untuk tindakan besar perlu verifikasi gitu. Ya contoh menu-menu verifikasi atau yang pemberitahuan apalah itu kan, itu informatif biasanya. Kalau kayak misalkan salah input, salah apa, itu ngasih informasi kan, itu ada feedback itu. Terus ada desain dialog to yield closure. Dialog memiliki lingkup tertutup. Nah, sistem atau aplikasi yang dibuat itu harus memberikan umpan balik yang jelas dari awal hingga akhir proses, seperti konfirmasi pembayaran transaksi di e-commerce. Itu contoh menggunakan dialog memiliki lingkup tertutup. Terus ada prevent error. Nah ini mencegah kesalahan. Jadi desain itu harus mencegah pengguna melakukan kesalahan dengan memberikan panduan dan pemberitahuan yang jelas jika terjadi kesalahan. Solusi pemulihan harus sederhana dan langsung. Jadi ada pemberitahuan kalau terjadi error apa, mencegah kesalahan dalam menginput atau apapun itulah dalam sebuah aplikasi itu harus ada solusinya, itu ada panduan. Itu. Terus ada permit isi reversal of action. Nah ini memperbolehkan untuk membatalkan itu. Jadi pengguna itu harus bisa dengan mudah dia membatalkan atau memperbaiki nanti tindakan yang dilakukannya, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan berani bereksplorasi gitu. Nah ini
Jadi ketika ada menu apa, oh ini mah cancel. Kalau ketika pesan kan order dibatalkan, itu selalu ada kan, kita udah bayar tapi menemu harga yang lebih murah, ya ada fitur pembatalan. Kenapa? Karena ini eh, adalah rule dari sebuah desain UI itu. Gitu. Terus ada keep user in control nih. Jadi biarkan user itu harus punya kontrol pada penggunanya. Jadi pengguna itu harus punya kontrol. Maaf. Pengguna yang ahli dia lebih suka mengontrol penuh terhadap aplikasi itu. Mereka ingin bebas menjelajahi, mengelola informasi tanpa hambatan. Jika abdi yang udah sering menggunakan website dari zaman dulu dengan sekarang, dia harus tahu standar website itu kudu juga kumaha, fitur home-nya, fitur apanya itu harus lengkap, submenu dan sebagainya. Terus belum lagi nanti header di atas, terus ada alamat si fisik website biasanya di bawah, kayak website kampus nih ada alamat jalan di mana, itu harus lengkap posisinya. Itu ada yang di tengah, pojok kanan, pojok bawah kiri, itu biasanya itu tergantung nanti. Nah, itu contoh kan namanya berikan kontrol gitu. Terus ada reduce short term memory load. Nah ini ngurangi beban mengingat jangka pendek. Kemarin kan dibahas memori di manusia. Nah ini jadi desain itu harus minimalkan kebutuhan pengguna supaya apa, untuk mengingat informasi antar tampilan, misalnya alamat yang pernah diisi di e-commerce tetap tersimpan untuk pesanan berikutnya. Biasanya kan ketika nginputkan history naon itu sok aya tah. Tah itu teh mengurangi beban mengingat, jadi supaya tidak berulang. Ketika nginput apa sebelumnya itu tersimpan lah walaupun nanti menggunakan cache kan pastinya itu. Nah itu 8 aturan emas yang di dalam desain interface yang memang harus rekan-rekan kuasai itu. Oke ya. Nah ini selanjutnya bagaimana menjadi seorang UI designer. Oh ini nih, menjadi UI designer itu apa? Ya untuk menjadi seorang UI designer Anda boleh men-skip bagian usernya. Jadi kita fokus ke bikin tampilannya aja dulu. Nah terkait dengan tugas nanti yang kelompok Anda ini kan idenya Anda kebayang tampilannya aja dulu seperti apa nanti, kudu kumaha, mockupnya seperti apa, itu wireframe namanya. Nanti akan dijelaskan di sesi praktikumnya nih. Nah itu contoh kan dalam pembuatan UI Anda harus memikirkan tentang bagaimana nanti user memakainya. Contoh sebuah tombol nih, saat mendesain sebuah tombol Anda harus pikir nanti apakah user tahu nggak tombol ini bisa diklik itu. Tapi hal itu tidak kalah penting adalah Anda harus tahu bagaimana bentuk tombol itu. Maka dari itu sebagai permulaan UI untuk fokus ke bagian interface-nya itu agar familiar dengan bentuk UI, apakah Anda familiar dengan Photoshop, GIMP atau software jenis lainnya itu ya. Jadi sesuaikan nanti yang tren-trennya apa nih, software-software yang ada di sana yang biasa dipakai itu dalam sebuah desain. Jika belum maka sebaiknya Anda mulai belajar menggunakan software tersebut. Kalau udah terbiasa mendesain di Photoshop, GIMP ataupun beberapa software editing lah, atau pasti lebih gampang nantinya. Nah, langkah pertama untuk menjadi UI designer adalah mencoba untuk membuat tampilan UI gitu. Tidak perlu bingung mau mulai dari mana atau mendesain apa, cukup memilih desain interface yang ada di internet atau yang udah ada. Anda tiru itu, jiplak, buat semirip mungkin atau 11-12 lah dengan itu. Anda bisa browsing di situs seperti dribble.com, behance.net, Graphy.com. Itu banyak sekali desainnya. Nanti Anda niru lah, bikin tampilan untuk e-commerce, bikin tampilan untuk aplikasi transport, aplikasi kesehatan. Anda tinggal niru itu berbagai banyak UI. Tuh, kenapa sih harus menjiplak desain itu? Kenapa? Karena kan supaya Anda familiar dengan UI itu. Itu yang terpenting, karena kita nggak ngebahas experience-nya dulu. Anda fokus ke tampilnya aja dulu, nanti experience berbicara di belakang itu. Anda fokus ke UI. Makanya ketika mau bikin desain Anda harus jiplak tadi, karena harus tahu bentuk tombol juga kumaha, ukuran teks seperti apa, jarak antar baris kalimat, jarak tiap elemen harus seperti apa itu. Jadi semakin sering melihat menjiplak desain, maka Anda akan familiar dengan ukuran setiap elemen UI itu. Tapi ingat, jiplak ini hanya untuk kepentingan belajar. Anda hanya untuk jika
seperti ini nih, bikin menu login, bikin menu untuk register, bikin menu untuk input username, password, dan seperti apa. Posisinya harus di tengah, atau ketika ada register atau sign in itu dipisah. Like sign in ini pakai tombol kayak submit, tapi kalau register nanti ada klik register, masuk lagi ke UI yang baru untuk register. Itu contoh kan. Jadi nanti ketika membuat desain yang mirip yang udah ada itu, jangan diupload di sosmed ataupun di GitHub ataupun di portofolio Anda. Kenapa? Nanti ketika Anda seperti itu akan akan namanya, oh sih emang jiplak nu iya gitu. Makanya jiplak ini hanya untuk belajar. Anda dengan ini akan terbiasa membuat tombol, membuat drop down, input tag, elemen UI lainnya gitu. Nah, setelah itu Anda baru bikin UI sendiri. Ya caranya gampang sih, Anda tinggal tentukan dulu platformnya. Anda mau bikin UI untuk apa, kelompok ini misalkan untuk mobile app, atau untuk web, atau untuk smart up web, smartwatch, smart apalah itu, dengan IoT misalkan dikomunikasikan, itu bisa kan. Temanya mau seperti apa, apakah yang untuk bidang kesehatan, arti teknologi, pendidikan, delivery makanan. Nah ini tergantung nanti kelompoknya ini nanti kan. Nah itu makanya silakan aja nanti Anda cari aja sampel-sampel itu terkait, sesuaikan dengan tugas, nanti ada tugas kelompoknya. Nah ini contoh. Nah ini lanjutannya, saat mendesain sebuah UI itu Anda harus berpikir bagaimana nanti usernya itu memakainya seperti apa. Untuk melatih hal itu, maka kita harus membiasakan mendesain dengan sebuah alasan. Nah sih seperti ini itu. Orang IT ini harus dibiasakan seperti itu. Kenapa sih kita harus bikin aplikasi seperti ini? Kenapa sih tampilannya harus seperti ini? Kenapa sih inputannya harus seperti ini? Kenapa ini? Itu harus punya alasan nanti. Kenapa diletakkan berbentuk seperti itu? Ini contoh kan. Nih. Elemennya ini space, posisi, ada jarak kan, supaya apa ya? Simetris. Tadi kan ada ini prinsip desain dipakai 8 aturan desain mas interface dipakai. Ini kan ini negatif space, tadi positif space-nya di mana ya, nanti dibikin tombol misalkan, terus ada line putih, ini volume kan, ada value, ini sign in, color-nya disesuaikan, teksturnya. Terus ini elemen dari sebuah desain, terus ada prinsipnya, ada unity, ini kan unity ini, ada gestalt, ini hierarki, terstruktur nih, seimbang, balance. Jadi antara siap menu ini kan ada kontrasnya, warnanya jelas, skalanya, dominannya, ini itu digambarkan seperti ini. Jadi kudu bisa ngegambarkan. Oh terus kenapa sih menu itu di bawah? Nah ini menu inbox email kan, karena orang cenderung tombol itu kan di bawah biasanya ya. Itu jadi untuk cenderung berpindah-pindah ini ya, ini lebih singkat, jadi bikin 3 menu di bawah itu lebih gampang seperti itu kan. Jadi harus berpikir, oh gampangnya kalau disimpan di sini gitu. Kenapa ada tulisan yang tebal dan tidak tebal? Nah di dalam menu inbox, tebal itu berarti yang memang belum dibaca. Kalau yang tidak tebal ini untuk yang sudah pernah dibaca, sehingga mudah user untuk membedakannya di email kan, seperti itu. Selanjutnya, nah ini tanggal nih. Kenapa sih ada 2 format input tanggal yang berbeda? Karena kebutuhan pengguna itu berbeda. Ada yang orang yang suka mengisi langsung tanggalnya, ada yang dipilih hiji-hiji itu kan. Itu atau yang terbiasa menggunakan format kalender, itu ada yang kayak gitu. Contoh, sedangkan untuk input pembayaran nih, format kalender itu lebih cocok. Pembayaran misalkan untuk konfirmasi pembayaran menu, kadang-kadang bikin aplikasi yang transfernya itu belum menggunakan virtual account ataupun sejenisnya, biasanya kan harus mengisi tanggal untuk konfirmasi kayak Google Form input pendaftaran naon lah. Kita ini biasanya menggunakan format kalender itu, memilih nanti. Tapi kalau menu tanggal lahir seperti ini, kalau tanggal pembayaran beda itu. Ini tanggal pembayaran juga ini, tapi kalau tanggal lahir mah
per hari itu, hari, bulan, tahun. Itu jadi ada satu menu dipisah-pisah, bulan-bulan, tanggal-tanggal, tahun-tahun biasanya itu terpisah itu. Nah, itu. Ini jadi Anda tinggal seperti ini aja. Jadi ketika Anda mau menjadi desainer UI itu ya tinggal niru aja yang udah ada, belajar niru toolnya ya. Anda bisa pakai Figma, Anda bisa pakai Canva, bisa pakai Adobe XD, bisa pakai InVision, bisa pakai Maze, ada Whimsical, itu banyak. Di sana banyak semua. Anda tinggal pakai aja, tiru aja desain. Bahkan ada yang template udah jadi, jadi kita tinggal ubah warna atau posisi geser-geser. Yang udah ada misalkan desain untuk mobile app apa, web app apa, atau yang aplikasi lainnya apa, kita tinggal ditiru aja, dimodifikasi, geser-geser seperti apa. Karena fokusnya rekan-rekan kan UI dulu, bukan ke experience-nya. Nah, selanjutnya mengapa sih UX itu penting? Ini slide teori terakhir. Kenapa UX itu pentingnya? Berbicara UX penting, ya kembali lagi tadi, dengan experience yang bagus ini orang akan sering menggunakan itu kan. Makanya dibikin beberapa poin, itu ada 9 yang saya dapat. Jadi beberapa referensi buku atau pembahasan orang lain, dimana yang pertama itu ada kemudahan pengguna, ada yang kedua meningkatkan kepuasan pengguna, yang ketiga efisiensi, 4 mengurangi frustasi, 5 loyalitas pengguna, 6 meningkatkan konversi, 7 membangun reputasi produk, 8 mengurangi kesalahan pengguna, dan 9 itu mendukung tujuan bisnis. Jadi dengan experience ini kan, karena experience bagus, menggunakan aplikasi itu orang akan mudah, tanpa kesulitan, tujuannya itu akan tercapai, teribet lah itu dengan mudah itu kan. Terus yang kedua, puas nih, cenderung menggunakan si TikTok, Facebook atau apa, puas, ini enakan, itu menyenangkan. TikTok bisa nyawer, bisa joget-joget, bisa live, itu kan kepuasan orang itu. Terus yang ketiga efisiensi nih. UX yang baik itu mengurangi waktu usaha yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga mereka membuat lebih produktif. Aplikasi yang sekarang untuk medsos ataupun yang sifatnya heureuy tapi bisa menghasilkan uang, itu kan di sana itu dia experience-nya bagus, orang cenderung akan senang melihat atau menonton bikin konten seperti itu. Terus ada yang keempat, mengurangi frustasi. Nah, desain UX yang buruk nanti itu dapat membuat pengguna bingung atau aral, frustasi, amek, mereka meninggalkan aplikasi atau website itu monoton, nangis, itu udah itu. Terus yang kelima, mendorong loyalitas pengguna nih. Nah, ini pengalaman yang positif, ini membuat pengguna lebih loyal dan cenderung menggunakan produk itu secara berkelanjutan gitu. Jadi dengan UX yang penting, experience, pasti loyal. Anda kan, saya nih contoh, experience saya pakai MacBook nyaman, smooth atau apa, loyal, udah. Laptop pasti kudu MacBook, experience-nya enak, jauh dengan Windows itu experience bagus di main game misalkan, itu versi saya kan. Kalau untuk yang lain kurang sih itu, mungkin ada sebagian orang yang Windows bagus experience-nya, tapi Windows bagus experience-nya di gaming sih sebenarnya itu, atau di hal lainnya seperti driver yang masih banyak yang support tuh di Windows kan. Kalau OS kayak Linux, Mac itu perlu effort yang lebih lah ketika ada beberapa software yang tidak support itu. Tapi kalau di Windows itu banyak. Contoh kan, experience dari persepsi dari menggunakan OS. Terus ada meningkatkan konversi. Nah, konversi ini kan dia membantu pengguna menyelesaikan tujuan mereka, seperti membeli produk atau mendaftar layanan itu. Dengan versi digital itu kan lebih mudah itu, lebih enak lah. Terus yang ketujuh, membangun reputasi produk. Nah, ini experience yang bagus itu akan direkomendasikan pengguna nanti. Ini bagus nih website ini, layanannya bagus, penggunaannya tidak ribet. Nah, itu kan, itu contoh kan reputasi nih. 8, mengurangi kesalahan nih. Dengan UX yang intuitif, minimalkan nanti kemungkinan kesalahan pengguna itu saat berinteraksi dengan si antarmukanya, seperti input data yang salah atau informasi yang ditampilkannya lengkap, itu kan orang akan mudah. Biasanya
ketika Anda menggunakan aplikasi kan suka baca dulu petunjuknya sebelum login, ada agreement lah itu. Setelah itu kan setelah login ada cara penggunaannya kayak gimana, ketika ada kesalahan input seperti apa informasi itu kan dikasih sebuah ini dulu, sebuah informasi atau gambaran lah gitu, supaya mengurangi kesalahan pengguna tadi. Dan terakhir pasti mendukung tujuan bisnis. Itu UX experience yang baik itu membantu mencapai tujuan bisnis seperti meningkatkan penjualan atau jumlah pengguna, jumlah user, dengan memberikan pengalaman yang lancar dan efektif. Nah itu ke sana. Jadi ujung-ujungnya ya ke bisnis, uang, menghasilkan. Aplikasi Anda desain bagus, ini udah pasti banyak yang menggunakan, user banyak. Wah, udah. Nanti Anda bisa tinggal memberikan layanan. Kalau berbayar ya kumaha cara kalau udah berbayar berarti ya kalau layanannya lebih baik juga, itu seperti itu. Nah ini contoh. Contoh UX kenapa penting. Ini contoh kan membandingkan dua smartphone yang sekarang kan, Android dan iOS. Mengapa orang pengen bayar mahal beli Apple iOS nih? Kenapa? Karena menurut penelitian dari Imaginovation, sebuah lembaga penelitian di US, jika konten Anda tidak optimal dengan baik, sebanyak 70% pengunjung akan keluar dari website Anda. Itu kan. Jadi ketika ada website ketika ada user mengunjungi sebuah website atau mau belanja, tapi si website aplikasi atau itu yang tidak optimal, produknya kadang kosong, kadang tidak ada, atau seperti apalah itu masalah-masalah yang muncul, itu pasti hampir 70-90% usernya itu dia akan meninggalkan si platform tersebut itu. Nah, yang lainnya ini dari riset HubSpot nih, pengguna ponsel itu 5 kali lebih cenderung untuk meninggalkan website jika website itu tidak dioptimalkan di perangkat yang mereka punya. Nih gawat kan, berarti setidaknya ada 2/3 pelanggan akses website pada saat itu yang sedang mengakses, sedang melaksanakan transaksi, tapi cenderung malas, pindahlah ke platform website lainnya itu misalkan. Terus dari penelitian dari Mintos, ini pendapatan dari ESPN.com melonjak 30% setelah mereka mendengarkan keluhan user itu dan mendesain ulang homepage si ESPN itu. Nah, menurut Adobe itu 30% orang akan berhenti mengakses website jika gambar tidak dimuat atau terlalu lama. Nah, makanya hindari terlalu banyak gambar animasi dalam sebuah website itu, karena kalau semakin berat orang malas itu ninggalin gitu kan, lemot-lemot. Kalaupun mau gambar ya dibikin sesimpel mungkin, ukurannya stretch ke sesuai dengan bandwidth yang ada di website itu, karena kalau semakin besar gambar misalkan pixelnya sampai ke seberapa 48 megapiksel, berarti kan gede itu ukurannya. Wah itu muter itu pasti. Wah itu ya, makanya dalam mengembangkan sebuah website, sebuah profile website atau apapun yang sekarang itu seperti mirip toko sih. Jadi orang itu berlomba-lomba seperti calon pembeli yang ingin masuk ke toko itu untuk melihat etalasenya. Jika layanannya seperti apa, jika memang buruk tampilannya, layanannya, ya udah pembeli itu pasti tidak akan menemukan yang dibutuhkan gitu. Tak hanya itu juga, bisa juga pihak toko memang tidak berhasil menjangkau calon pembelinya karena memang tidak tertarik dari tampilan awalnya itu, maka calon pembeli pasti akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Nah ini makanya sekarang itu yang penting pengalaman user itu, apapun itu produk-produk yang di luar sana, Android dan iOS itu kan dua OS yang sekarang banyak di mobile kan. Penjualan nomor 1 ini kan Samsung ya sekarang di handphone Android. Pokoknya di handphone di dunia ya, 3 besar itu Samsung, 2 Xiaomi baru naik lagi, dan ketiga Apple itu. Di handphone. Kalau teknologi keseluruhan beda lagi kan. Ini di lini platform smartphone di kuartal ke
berarti pertengahan tahun nih, kuartal 2 kan, 3 kuartal 1 2 3 biasa. Yang kedua ini Samsung tertinggi ya untuk smartphone. Kenapa ya? Mungkin experience orang kalau Android pakai Samsung mahal kan itu, apalagi yang flagshipnya itu beda experience-nya memang. Dengan Xiaomi kan, Xiaomi ini menang di uh, medan perang di medium ke bawah, jadi HP mid range ke bawahnya itu memang Xiaomi pasti banyak gitu. Kalau Apple udah pasti kan mereka brand image gitu. Pengguna Apple itu brand image karena experience menggunakan iOS itu udah nyaman, orang tidak akan pindah itu biasanya. Kalau udah dengan experience yang bagus, smooth, tidak ada ini, walaupun di monopoli kan Apple itu jarang yang versi istilahnya kalau di Android itu atau di Windows itu bajakan, jarang di crack, jadi harus beli aplikasinya itu. Karena memang si brand image-nya seperti itu sih, sudah ditanamkan bahwa Apple ini produk yang memang experience yang digunakan yang memang orang menggunakan Apple itu karena experience-nya bagus itu kan. Smoothnya itu di OS Mac OS ya, saya experience-nya di sana sih jarang ngehang, tidak pernah ngehang. Kalaupun ini paling nge-freeze itu aplikasinya nge-freeze, jadi nanti nge-restart lagi, jalan lagi itu kan. Tapi kalau Windows itu biasanya kalau ini harus terminate kan, lama kadang ketika memang itu bajakan biasanya ada banyak virus itu kan. Itu experience sih yang saya terima setelah menggunakan beberapa OS. Ada Linux seperti ini experience-nya. Linux itu enak buat ngotak-ngatik, makanya kalau untuk developer atau untuk yang suka mengelola server itu cocok pakai Linux, belajar Linux server dengan distronya yang begitu banyaknya. Tapi kalau yang gak mau ribet ya pilihlah yang Mac. Tapi kalau Windows itu kan ada yang setengah gak mau ribet, setengah pengen ngulik itu di Windows biasanya, karena hal itu. Atau game, biasanya Windows itu platformnya enaknya di game sih itu. Kalau di game di Mac itu asa aneh gitu. Bukan peruntukannya itu ya. Seperti itu nih bahasan untuk dasar desain. Nanti saya akan jelaskan penjelasan tentang UX di praktikumnya ya. Akan dilanjutkan lagi pada sesi selanjutnya di praktikum. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ini di penjelasan tentang praktikumnya ya. Jadi di praktikum ini nanti karena berbicara tadi kan bagaimana kan menjadi seorang desainer UI, ya fokus bikin aja desain dulu, atau lihat dulu gambaran desain yang memang yang udah ada di luar sana seperti apa kan. Nah itu langsung aja dibuatkan. Nah kalau di UX ini kenapa sih Anda harus ke UX-nya dulu, ke UX juga, kenapa desain dengan UX harus berambil bareng itu seperti itu. Kenapa? Karena memang di sini dijelaskan ya harus paham dalam mengembangkan sebuah desain itu ya. Anda harus paham nanti secara tim dalam membuat proses mengembangkan UX supaya nanti pelanggan itu bisa betah dengan aplikasi Anda kan itu. Nah di praktikum ini menggunakan desain sprint ya, yang mana digunakan untuk tim Google, dia mau untuk memecahkan masalah dalam tantangan seperti self driving car atau project clone. Terus ada double diamond. Nah double diamond ini alurnya itu menggunakan lingkaran UX yang dipopulerkan oleh British Design Council. Nanti dengan tim ini terbagi idenya seperti apa, nanti dia mendefinisikan tantangan dan membagi sketsa secara individual antara ide dan nanti memutuskan yang terbaik ke depannya seperti apa, diuji, divalidasi ini. Makanya istilahnya ada discover, define, develop, and deliver. Model proses desain double diamond ini dipelopori British Council. Langkahnya ya seperti memahami, menemukan,
mendefinisikan, mengembangkan, membagi, memutuskan, sama prototype dan validasi nanti. Tuh. Nah ini yang pertama sih, apa yang harus dilakukan ketika Anda mau bikin desain UI ke gambar, seperti ini desainnya. Nah, tapi sisi UX juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena satu hal yang pertama itu Anda harus seperti menulis dalam sebuah proposal. Tanyakan apa sih sesungguhnya yang saya ingin buatkan itu, apa yang problemnya yang mau di solvingnya itu apa, itu kan. Tantangan ini itu bisa fitur produk yang Anda saring atau produk yang sama sekali baru itu, atau yang produk yang udah ada atau yang memang baru itu. Tugas Anda cukup nanti sesuaikan bahasa yang Anda capai. Nanti pernyataannya harus dikaitkan dengan tujuan tim Anda, fokus pada user, memberikan inspirasi dan ringkas. Nah, contoh nih, dalam merancang sebuah sistem untuk mengelola pengobatan dan perawatan lanjutan pasien penderita kelumpuhan kan, itu dicontohkan. Jadi langkah pertama Anda mau bikin aplikasi pengobatan untuk penderita kelumpuhan, atau yang kedua membuat aplikasi yang menyederhanakan sistem keuangan kompleks dan ke hal yang penting aja itu. Dan yang ketiga ini merancang aplikasi seluler yang konsisten itu di seluruh platform tanpa mengorbankan merek. Itu contoh-contoh kan. Jadi fokus, mau bikin ini nih, platformnya ini itu. Terus yang kedua memperbaharui pernyataan tantangannya nih. Anda pun tulis tujuan naon, presentasikan ke tim Anda, nanti fokus nih, rancang nih kudu kumaha. Tantangannya ke depan kalau merancang sistem pengobatan nanti untuk anak seperti apa nih. Terus yang keuangan tadi, Anda bisa memungkinkan menjual saham dan membelinya lagi ini dengan mengetuk tombol tanpa menggunakan pengetahuan dasar dunia keuangan. Itu. Terus yang ketiga ini tadi seluler, menghasilkan panduan desain yang fleksibel itu. Jadi harus kebayang gitu tantangannya kumanya, saya harus bikin panduan, bikin yang memang orang yang menggunakan itu bisa paham tanpa harus memahami bidang itu secara lebih detail itu kan. Terus validasi masalahnya nih, validasi masalah itu dengan cara apa ya? Cari dari masalah ini kan cukup kita sering melihat dari sudut pandang Anda sebagai pengembang gitu. Yang bahaya itu kan power user nih. Jadi kumaha user itu bahaya, tapi tetap harus Anda nanti ke user seperti apa. Jadi jangan berdasarkan user kudu kieu, kan user tidak tahu kadang yang mengembangkan itu kita kan itu. Ada berbagai macam nih memvalidasi masalah ini. Ya. Tujuannya ya supaya nanti mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Validasi masalah itu seperti apa? Ada wawancara internal dengan pemangku kepentingan. Jadi yang butuh si produk kita itu kita wawancarai ini. Sehingga masukan informatif, wawasan. Tadi bidang keuangan harus tanya nih orang yang paham keuangan. Yang penyakit tadi harus tanya orang yang paham di bidang tadi desain aplikasi seluler yang konsisten, harus tahu itu seperti apa nanti, sehingga nanti dapat solusi nih itu seperti itu kan. Terus atau presentasi kilat nih. Presentasi kilat ini adalah presentasi yang singkat, nanti dilakukan dalam beberapa menit saja, mirip wawancara internal. Anda hadirkan setiap pemangku kepentingan, kemudian Anda pilih 5 atau 6 pemangku kepentingan tadi, misalkan pemasaran, penjualan, desain, keuangan, penelitian, untuk berbicara nih. Masing-masing fokus pada tantangan dari perspektif mereka selama maksimal 10 menit. Topiknya harus ya tentang tujuan bisnisnya, tantangan proyek kedepannya seperti apa. Itu macam-macam, sampai nanti penelitian pengguna yang memang udah didapatkan nih. Butuh ini, sistem ini karena dibuat karena apa gitu kan. Nah, setelah itu di akhir
sesi Anda berikan ya 5 menit waktulah untuk sesi tanya jawab diskusi. Itu tergantung nanti, biasanya 5 sampai 5 menitan lah, karena terlalu lama semakin luas itu kompleks nantinya gitu. Itu kan ini presentasi. Terus ada wawancara dengan pengguna. Ini penting kan supaya orang paham tadi yang butuh penyakit itu, pengguna itu biasanya merasakan apa sih, itu kan, itu mereka merasakan apa sih, penderitaan apa yang mereka rasakan, atau keluh kesah apa yang mereka rasakan ini. Itu kan makanya timbul pertanyaan nih ketika wawancara pengguna ini, biasanya bagaimana mereka menyelesaikan tugasnya. Misalnya Anda ingin menyelesaikan tantangan itu kudu kumaha sih biasanya itu. Terus apa yang mereka suka alur seperti ini, apa yang tidak mereka suka, apa produk sejenis bisa digunakan pengguna kumaha, apa yang mereka suka tidak suka, atau mereka punya tips trik nggak ini. Nah ini ide wawancara pengguna itu biasanya langsung kan dilakukan oleh tim Anda, itu dibagi-bagi tim, nanti siapa yang wawancara ini, siapa ini, nanti ketemu titik poinnya seperti apa nih. Terus dicatat nih hasil wawancara pengguna itu, catat aja. Ini termasuk yang tadi kan presentasi kilat kan ini, tapi yang presentasinya ya itu orang yang pemangkunya, bukan itu yang butuh dari pengguna, dari siapa. Nah tuh mau dibikin seperti itu atau Anda wawancara satu-satu, itu tergantung perspektif Anda mau seperti apa. Atau penelitian bidang etnografi, melihat pengguna di lingkungan seperti apa, Anda survei, ketemu, Anda bisa melakukan ya itu melalui SMS, WA ya, dibikin itu melalui email, itu bisa teknik itu kan, atau dikumpulkan semua orang yang terlibat tadi karena Anda punya ini, sehingga terpetakan semuanya kan gitu. Mereka tahu fiturnya, alurnya, masalah kudu kumaha. Nah, sehingga nanti proyek itu terpetakan nih. Karena ada berbagai orang kan yang dilibatkan nih. Contoh tadi yang klubut nih, penderita klubut nih. Perawat yang merawat pasien, dokter yang merawatnya, pasiennya. Langkahnya kudu kumaha penyelesaiannya. Ini nanti rencana kalau kesehatannya kumaha, obatnya semua, prosedur medisnya semua, itu di aplikasi harus tergambar nanti ya. Anda dibikin seperti ini nanti, proyek yang kita bangun itu apa, langkah pertama ini, orang-orang ini butuhnya ini, mereka biasanya menyelesaikan masalah seperti ini, endnya seperti ini. Itu kan ini dari hasil wawancara tadi misalkan ketemu tuh. Atau dengan wireframe. Nah kalau wireframe, Anda dari hasil wawancara itu istilahnya crazy eggs gitu. Jadi Anda ini ya, metode melipat kertas 2 kali, nanti dibikin ke 8 panel, Anda dibuat dalam waktu kurang lebih 20 menit lah kelompoknya itu, sambil browsing, sambil apa, sambil idenya Anda bikin nanti. Tulis nih di kertas, desainnya kudu kumaha, login, menu, dibikin itu wireframe. Biasanya story wireframe ini untuk menggambarkan seperti ini, gambaran abstrak aplikasi yang dibuatkannya itu. Ini kan dari hasil wawancara langsung, jika kia. Tapi tadi tuh ngejiplak yang udah ada, ini seperti ini, ditambahkan fitur apa misalkan ini kan itu. Terus ada lagi menyaring desain. Nah setelah dibikin nih wireframing, storyboardingnya, setiap orang dari tim Anda itu menyajikan idenya, Anda saring sama ketuanya itu, sama pimpinan kelompoknya, muncullah ini nih yang paling cocok ini desainnya itu dari gabungan itu. Nah harusnya ini kombinasikan seperti ini tuh, presentasikan. Nah ini bagusnya, sehingga nanti storyboard idenya ini yang dipakai misalkan.
dasar ya. Setelah beres itu dibuat desain dengan menggunakan tangan tadi. Kalau ini sih ada papan putih kan, kalau biasanya orang-orang startup itu desain itu, atau storyboard ini bisa dibikin di Figma sih sebenarnya, itu ada caranya. Anda bikin prototype-nya, setelah itu dibikin prototype nanti. Alatnya itu beda-beda ya. Bikin prototype itu ada yang menggunakan software, ada yang menggunakan ini, itu macam-macam itu. Tuh, ini kan ada yang namanya alat balsamik, marble primer, atau alat bantu yang digunakan untuk fokus. Nah, software memang itu yang digunakan desain tadi seperti Figma, InVision itu menggunakan ini. Setelah itu Anda uji desain semua beres, Anda lakukan pengujian nih nanti ke orang-orang yang butuh tadi ini. Pengujiannya kumaha ya? Ya seperti ini tadi desainnya, ini gambarannya ini, itu langsung aja hasilkan seperti itu. Nah, sambil ini kan sambil memvalidasi, Anda menguji ke orang-orang yang butuhnya tadi atau orang yang memerlukannya. Anda nggak ajukan pertanyaan seperti apa, ini cocok nggak desain prototipe seperti ini, apakah suka tidak suka nih, mana sih yang susahnya, mana sih yang menurut Anda tidak sesuai dengan alur, mana yang sesuai alur gitu. Nah, nanti baru setelah itu lakukan pengujian lagi, kalau ada kesalahan diulangi lagi, diuji lagi, disampaikan lagi ke user desain awal lagi gitu. Biasanya kayak gitu, kalau udah ini oh salah, ini didesain lagi, nanti setelah itu baru disesuaikan ke user lagi, masukannya itu sesimpel itu sih sebenarnya sih. Ini yang dilakukan para developer yang ada di Google dengan konsep namanya design sprint gitu. Jadi bikin hal, nanti user yang memberikan experience seperti apa. Nah, Anda bisa seperti itu polanya nanti untuk tugas kelompok, silahkan aja Anda nanti tinggal dilihat aja seperti apa nih. Nah, tugasnya ini ya, jadi di saya sebentar ya, nanti tugasnya berkelompok nih, ada di LMS. Jadi Anda nanti bikin yang namanya barusan yang storyboard, wireframe, tapi itu nggak dikumpulkan dalam, sebenarnya ada 2 minggu ya, tapi nggak dikumpulkan harus selesai 2 minggu sih. Ini kan berprogres. Anda selama 2 minggu itu beres apanya, nanti setelah itu di tugas 2 misalkan dengan kuis bareng selesaikan ini, nanti dipresentasikan di saat UTS seperti itu. Nah, ini tugasnya sebentar, saya ini dulu ya, akses Chrome yang satunya. Saya akses dulu ini, karena tugasnya ada di LMS sih, seperti itu ya. Nah, intinya sih tugas kaitan dengan tadi Anda bikin desain UI-nya seperti apa, nanti bikin lain kumaha seperti apa Anda bikin, nanti ada sih evaluasi dan sebagainya, karena kan metodenya banyak. Sekarang Anda nggak perlu pakai metode, Anda tinggal pakai sprinting aja dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya ada namanya metode UCD, User Center Design, perspektif user seperti apa, terus ada Human Center, mendesain berdasarkan perspektif orang pada umumnya, terus ada Design Thinking. Itu polanya beda lagi nanti, karena dalam mendesain ya kita mengikuti si metode yang ada. Kalau ini kan sprinting seperti ini cara cepatnya. Dan nanti ya kedepannya Anda bisa tinggal pakai metode lah gitu. Ya seperti itu mungkin ya. Nanti untuk yang praktek untuk tugasnya saya akan sampaikan aja ke ketua kelasnya lah. Seperti ini tugasnya, Anda tinggal mengecek di LMS per kelompok, silahkan disesuaikan ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila penjelasannya terlalu cepat. Mungkin Anda tinggal melihat kembali tayangan video saya aja, atau melihat beberapa video tayangan lain yang ada di YouTube yang memang sama banyak sih yang menjelaskan tentang UI UX
di pembahasan materi dasar-dasar UI dan UX ini. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah nanti akan ketemu di kelas ya. Terima kasih, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.